Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur yang juga saya hormati, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid Allah ini untuk menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini saya diminta untuk berbicara tafsir tematik mengenai kesehatan menurut perspektif Al-Quran. Saya langsung mengiyakan, tapi setelah searching menggunakan kalimat-kalimat sihat itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, kecuali dalam hadis. Dalam hadis banyak sekali hadis Nabi yang secara khusus menyebut kata sihah, as-sihah, sehat, wal afiyah. Sehat itu zahir, al-afiyah sehat batinnya, jiwanya, jiwa raganya sehat. Di antara yang populer hadis-hadis Nabi yang menunjukkan betapa pentingnya sehat itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia itu. Dua nikmat itu penting, amat sangat penting, tapi manusia sering lupa, kata Rasul. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan sempat. Sehat dan sempat. Ini dua nikmat yang kata Rasul seringkali dilupakan. Padahal betapa luar biasanya dua nikmat ini. Jadi panjenengan bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, pertama tentu karena sehat, yang kedua karena sempat. Alhamdulillah, nikmat sehat dan sempat bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Atau ada banyak, kalau di dalam sunnah Nabi itu banyak kata as-sihah. Atau hadis yang terkenal, yang ini menjadi dasar lagu Bang Haji Roma Irama, Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Kalau lagunya gimana? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ada yang hafal yang terbawa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ini riwayat Imam Al-Hakim dan ini hadisnya dinilai sahih. Syababaka qabla haramika. Jaga mudamu sebelum hari tuamu. Kalau masih muda, tenaga sehat, tenaga kuat, itu manfaatkan dengan baik. Nah, yang paling penting ini, wasihhataka qabla saqamika. Jaga sehatmu, pergunakan ketika kamu lagi sehat sebelum kamu sakit. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, dan jaga kayamu saat kamu kaya, qabla fakrika sebelum kamu fakir. Wa faraghaka qabla shughlika. Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah sebelum kamu sibuk, sebelum kesibuk atau tidak lagi sempat. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu
Gunakan hidupmu untuk kebaikan qabla mautika, sebelum kamu mati. Mungkin sekali-kali ini dibuat banner ya, motivasi ya, untuk kita semua. Nah, terus gimana kalau berbicara tentang sehat menurut kesehatan dalam perspektif Al-Quran? Yang saya temukan hanya isyarah yang akan menunjukkan betapa pentingnya sehat itu. Saya ingin mulai dari Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah khawatir orang-orang itu meninggalkan setelah mereka dzurriyyatan dhi'afan, generasi penerus dhi'afan yang lemah. Ini poinnya. Hendaklah kita semua ini, kata Allah, mengkhawatirkan generasi mendatang ini menjadi generasi yang lemah. Khafu alaihim, mereka yang mereka khawatirkan atas dzurriyah itu. Jangan-jangan nanti generasi mendatang generasi lemah. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata qaulan sadida, perkataan yang jujur. Nah, ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, sungguhnya ayat ini erat kaitannya dengan soal wasiat ya. Jadi wasiat, tentang wasiat orang yang mau meninggal itu, perhatikan di antara orang-orang yang nanti akan ditinggalkan adakah yang lemah, terutama kalau ada anak yatim, orang-orang yang mungkin dia bukan ahli waris, ya perlu diberikan wasiat agar nanti ekonominya menjadi ekonomi yang kuat, tidak lemah. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ini banyak berkaitan dengan jangan sampai generasi mendatang lemah secara ekonomi. Cuma ayatnya berbicara umum. Janganlah, hendaklah mereka khawatir generasi mendatang itu menjadi generasi yang lemah. Di bidang apa? Gak disebutkan. Oleh karena itu para mufassir menyatakan dalam semua bidang, termasuk diantaranya adalah dalam bidang fisik kesehatan. Fisiknya harus kuat. Yang lain apa? Yang mulai dari ilmu, kemudian akidahnya, ya, termasuk ekonominya, itu hendaknya kalau bisa itu generasi mendatang sudah dipersiapkan menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, baik fisik, ilmu, akidahnya, agamanya, ekonominya, sehingga semakin lama hidup ini semakin baik. Jadi pesan itu saya ambil sebagai spirit kepada kita agar kita menyiapkan generasi yang secara fisik itu memiliki fisik yang sehat untuk kesempatan siang hari ini. Kemudian kira-kira apa lagi isyatna kesehatan? Saya memperhatikan di antara hikmah ya. Hikmah Islam itu luar biasa, mengajarkan kepada kita tentang toharah, bersesuci. Kalau panjenengan baca kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab daras ya, kitabnya warnanya kuning, yang biasanya tanpa harokat, kitab gundul kalau di pondok pesantren itu, kalau kitab fikih hampir bisa dikatakan semua kitab fikih itu diawali dengan kitabut thaharah, kitab atau pembahasan yang membicarakan tentang bab bersesuci, bab kebersihan. Sehingga ada hadis Nabi yang katakan at-taharatu nisful iman. Jadi riwayat Imam Muslim, at-taharatu at-tuhuru nisful iman. Bersih, ya, bersih itu separuh dari iman.
Dalam hadis lain disebutkan buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama ini didasarkan, dibangun atas kebersihan. Makanya di antara yang paling penting menurut saya, masjid ini berada di satu kompleks rumah sakit. Ini yang paling penting adalah ayo tunjukkan kebersihannya. Siapa yang harus melakukan? Ya semua kita. Nggak mungkin kebersihan itu hanya didasarkan pada orang per orang untuk membersihkan. Kepedulian kita untuk menjaga kebersihan. Karena itu adalah ciri khas dari agama kita. Nah, di antara yang disebut oleh Allah sebagai wujud kebersihan itu adalah ayat tentang wudu. Tentang wudu. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ada kata-kata wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka adalah mandi bersih suci. Pada akhir ayat ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kewajiban untuk ambil wudu dan mandi bagi yang junub itu bukan untuk mempersulit kita, tapi justru walaki yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah menghendaki agar kalian ini suci, bersih. Saya bersyukur sekali ya, di antara hikmah bukan bersyukur karena ada wabahnya. Wabah Covid itu menyadarkan kita betapa luar biasanya ajaran Islam tentang wudu yang didahului dengan cuci tangan, mengalir, kan begitu. Itu kalau bahasa fikih, air yang sedikit itu ketika ada najis masuk ke dalamnya itu menjadi najis, tidak disuci. Kalau air sedikit itu harus dialirkan, airnya didatangkan kepada benda najis. Misalkan tangan kita ada najis, maka jangan tangan kita yang masuk ke air yang sedikit, maka air keran dialirkan menjadi suci dan bersih, kan begitu. Nah, itu baru orang mulai terpaksa menggunakan pola Islami ini ketika Covid. Sedikit-sedikit cuci sampai kadang sampai tangannya ini kerok ini ya, gara-gara sering cuci. Padahal itu ajaran kita itu. Ajaran kita cuci dengan air mengalir, ajaran kita. Cuma kita kadang tidak tidak begitu peduli dengan itu, menganggap itu biasa. Baru merasa bahwa itu satu ajaran yang sangat penting ketika Covid. Artinya orang sudah takut mati baru cuci berkali-kali. Bukan hanya cuci saat mau ambil wudhu, cuci berkali-kali. Nah, itu di antara hikmahnya. Meskipun musibah, namanya musibah tetap ada. Hikmahnya kita disadarkan bahwa sesungguhnya benar kata Allah bahwa bersih suci itu tidak untuk menjadikan kita sulit, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Wudu dan mandi itu bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk membuat diri kita bersih. Jadi diantaranya saya rasa sepakat bahwa kebersihan ini satu diantara cara kita untuk mewujudkan sehat. Bahkan saya ingin menyampaikan begini ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim ini. Hadisnya. Kata Rasulullah, ittaqu al-la'anaini. Ittaqul la'anaini. Takutlah kalian pada dua orang yang dilaknat oleh Allah, yang kena laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul dua orang yang kena laknat itu?
takutlah janganlah kamu nanti menjadi dua orang yang kena laknat. Siapa Rasul yang disebut dua orang yang kena laknat? Apa kata Rasulullah? Alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Orang yang terkena laknat itu orang yang buang hajat, terutama kencing, laki-laki ini biasanya, di jalan yang biasa dilalui orang, atau dia buang hajat, air besar atau sekedar kencing di tempat yang teduh, yang biasanya digunakan orang untuk berteduh. Artinya ketika di jalan orang ada kencing gitu pasti mengumpat itu. Sabar sekencing dia. Sehingga kadang dibuat tulisan dilarang kencing di sini kecuali kadang begitu. Laki-laki loh namanya. Laki-laki. Nah, mobil ganteng, bagus mobilnya. Ketika pipis nggak cari tempat, nggak toilet, langsung turun, buka pintu, cari tempat yang nggak tersembunyi, langsung keluarkan, tes gitu. Laki-laki itu, perempuan nggak ada. Laki-laki langsung diseletek, jangan diseletek, selesai gitu. Padahal itu diantara yang orang yang akan mendapatkan siksa kubur gara-gara tidak beres dalam masalah bersih suci. Ada satu cerita hikmah yang itu terjadi faktual. Di asrama di Amerika, ini saya bercerita. Ini dari imam masjid, Imam Ali namanya. Imam masjid di situ namanya Samsi Ali. Itu ada asrama yang dihuni, ada sebagian penghuninya non muslim, sebagian muslim. Pakaian mereka biasa di laundry. Nah, ini yang biasa mengambil pakaian muslim dan muslim ini ternyata heran. Kalau pakaian muslim ini meskipun bau itu tidak pesing. Tidak pesing. Ya karena keringat saja. Tapi non muslim pesing kayaknya. Ini ternyata membuat orang ini heran, kenapa bisa begitu? Ya, setelah ditanya, diurus, ternyata kalau soal kepada kaum muslim itu ternyata urusan istinja, bersesuci ketika buang hajat itu adalah sesuatu yang sangat diajarkan oleh ajaran kita, agama kita. Sehingga meskipun dipakai tidak sampai pesing gitu. Gara-gara itu, karena ini perempuan ini kemudian masuk Islam gara-gara melihat betapa luar biasanya syariat Islam yang benar-benar menjaga hal yang kecil, yaitu berupa kebersihan. Cuma terkadang di tempat kita justru lingkungan kita kadang justru malah kumuh gitu, padahal agama kita tidak mengajarkan begitu. Baik, begitu. Saya rasa itu jadi ini isyarat saja, isyarat tentang kesehatan, betapa pentingnya menjaga kesehatan sampai disebut bahwa kebersihan itu adalah separuh dari iman kita. Itu yang kedua yang disampaikan. Kemudian ada yang berikutnya, ini nanti saya minta konfirmasi, mungkin ada di antara panjenengan yang ahli gizi. Al-Quran itu memberikan tuntunan kepada kita untuk mengatur pola makan. Bisa dibaca dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang terbaik ketika hendak masuk masjid. Bahkan ada hadis yang dimana para ulama meski berbeda pendapat bahwa idza hadara ahadukum al-masjid fi yaumil jum'ah falyaghtasil. Kalau kalian mau menghadiri masjid pada Jumat untuk salat Jumat, hendaklah kalian mandi.
Hukum mandi ketika mau Jumatan ini para ulama berbeda pendapat. Minimal dua. Yang pertama menyatakan wajib mandi. Bukan mandi dengan sampai mandi semua dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki seperti junub. Itu kan wajib. Kenapa? Agar mereka mandi sehingga ketika hadir di Jumatan itu di mana banyak orang di situ, bau badannya tidak mengganggu kanan kirinya. Meskipun jumhur menyatakan sunnah. Di masa Umar bin Khattab jadi khatib, ya, ketika khalifah, saat itu khalifah itu diantaranya langsung jadi khatib. Ketika saat khutbah itu, beliau itu sempat menegur satu orang karena terasa sekali bau badannya menyengat. Ketika khutbah itu, hei, kamu sudah mandi belum? Satu khutbah ini. Karena itu mengganggu kanan kirinya. Sehingga penting hal ini. Makanya khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kalau mau datang ke masjid, pakai pakaian terbaik, pakai harum-haruman untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Perempuan tidak perlu khawatir jadi fitnah. Nah, yang penting untuk saya mintakan konfirmasi, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini Al-Qur'an. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah itu tidak suka pada orang yang israf, berlebih-lebihan. Kan gitu ya. Jadi ada kata-kata atur pola makan itu, makan minum sewajarnya, wala tusrifu. Mungkin ada di antara panjenengan yang ahli gizi. Kalau Rasulullah menyatakan sepertiga itu untuk makanan, sepertiga itu untuk minum cairan, sepertiga untuk nafas. Sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah perutnya yang lebih buruk dari perutnya. Bihasbi ibni Adam akalatin yukibna solbahu. Sekedar cukup untuk membuat tegak punggungnya. Beberapa asupan saja. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kalau memang tidak bisa lagi menghindari, maksimal itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ada yang mau memberikan konfirmasi kira-kira? Apakah ini memang benar menurut tinjauan ilmu kesehatan? Jaga pola makan, jangan sampai berlebihan. Coba berikan penjelasan. Dengan nah, ada bagi gizi, coba bagi gizi coba. Enggak, saya biar berbagi ilmu. Monggo. Berbagi ilmu kita. Karena ini kan di YouTube kan. Monggo. Ini. Enggak apa-apa sini. Biar tampil di YouTube. Apa? Berbagi ilmu. Karena Al-Quran bilang begitu, gimana menurut tinjauan orang? Adep sana, bisa. Adep sana. Ya. Kalau dari jadi kalau gizi dasarnya gizi ini adalah konsumsi makanan gizi seimbang seperti itu. Jadi tidak perlu berlebihan. Apapun yang dimakan harus sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi misalnya kalau untuk anak itu seberapa, untuk orang dewasa itu juga lain. Seperti itu. Kalau digramkan berapa gram dewasa ini? Kalau kita itu kebutuhannya bukan gram, jadi mengikuti kebutuhan kalorinya. Kalorinya itu
Makasih, alhamdulillah. Ya, makasih ini. Berarti klop antara ya. Jadi di antara kemukjizatan Al-Qur'an Bapak Ibu ada namanya al-ijaz al-ilmi fil Qur'anil Karim. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Qur'anil Karim. Jadi ada isyarat ilmiah yang itu nanti akan dikonfirmasi oleh temuan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika Allah menyatakan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan, yang israf. Tadi juga terkonfirmasi ya, pentingnya makanan sehat, makanan bergizi tadi ya, bergizi. Ini Allah sebutkan juga dalam Quran surah Al-Baqarah 168. Ya alladzina ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang terdapat di bumi, halalan yang halal, thayyiban lagi thayyib, lagi bergizi. Kalau tadi kecenderungan pola makan kita ini lebih banyak karbohidratnya. Nasen. Kalau piring itu, kalau bahasa anak-anak, bahasa teman-teman itu, kalau belum hilang gambar piringnya, belum berhenti ambil nasi. Ada gambar di pinggir-pinggir itu, baru setelah hilang ketutup nasinya dianggap cukup itu. Sampai numpuk selanjutnya. Jadi saya mohon begini Bapak dan Ibu, terutama panjenengan Ibu, ayo sebarluaskan kebenaran Al-Quran ini lewat ilmu panjenengan. Jadi di antara yang ingin saya titipkan tadi satu, jangan makan berlebihan. Al-Quran bilang sudah menyatakan wala tusrifu. Makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Al-Quran juga bilang halalan thayyiban. Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian yang juga penting, ini isyarah tentang kesehatan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 47. Allah menyatakan demikian. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Coba ini didenungi. Dialah Allah yang menjadikan bagimu malam sebagai pakaian dan untuk tidur. Kalau tidur saya paham. Tidur yang terbaik memang di waktu malam. Cuma kenapa Allah sampai menyebutkan ja'ala lakumul laila libasa? Ini penting untuk orang-orang kesehatan, penting. Malam itu oleh Allah dijadikan sebagai pakaian. Maknanya kemana kira-kira? Ibu mungkin ada informasi tambahan. Kenapa Allah sampai menyatakan Allah yang menjadikan untuk kalian malam itu libasan sebagai pakaian, wan nauma dan tidur. Kalau saya mengartikan sementara libas di sini tentu bukan pakaian dalam pengertian hakiki, tapi majazi. Jadi yang ingin disampaikan adalah bahwa fungsi pakaian. Kalau fungsi pakaian itu untuk melindungi dari hal-hal yang dapat menyerang tubuh, malam itu malam yang terbaik untuk membuat tubuh kita menjadi segar kembali. Tidur malam itu berbeda dengan tidur siang. Tidur di waktu siang, dampaknya pada kesehatan itu beda. Sementara itu yang saya bisa cerna. Cuma kalau ada temuan-temuan ilmu lain yang ilmu ya, iptek yang menyatakan kenapa Allah sampai menyebutkan bahwa dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian, ya, itu ada hal yang penting, mari disebarluaskan karena ini bagian dari cara kita menunjukkan bahwa
Al-Quran itu memang benar dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau mengomentari malam itu sebagai pakaian. Kalau saya katakan bahwa malam itu tempat kita memulihkan fisik kita dari penat di siang hari. Meskipun di siang hari juga dianjurkan tidur. Kalau bahasa Rasulullah itu qailulah, tidur sebentar. Kalau Rasulullah itu tidurnya sebelum duhur, menjelang duhur. Menjelang duhur. Tidur sebentar menjelang duhur. Jadi qailulah itu kata para ulama bisa sebelum duhur, bisa sesudah duhur. Ya ukurannya ya kurang lebih 1 jam, bisa kurang dari itu. Yang penting tidurnya nyenyak. Setengah jam asalkan sudah nyenyak tidurnya di siang hari, itu sudah bagus. Itu qailulah namanya. Tapi kalau tidur habis subuh sampai jam 11, itu bukan qailulah itu. Itu nyerai tanggi malam itu. Begadang malam, subuhnya tidur. Itu tidak baik malah. Ada yang mau memberikan komentar kenapa Al-Quran saya menyatakan malam itu adalah pakaian? Coba, kira-kira ada jenengan? Ya, monggo. Kalau mari. Saya senang ini berbagi ilmu. Tidak betul. Saya mohon maaf. Saya ingin menimba di orang kesehatan kalau begini. Sedikit Prof, yang saya tahu malam kenapa tidur malam dan tidur siang itu berbeda? Karena pada dasarnya lupa saya ada sebuah hormon kalau tidak salah berarti itu hanya didapatkan kita untuk merecovery ketika tidur malam. Nah, jadi regenerasi sel itu kan setiap per 24 jam sel kita diolah, sel otak, pokoknya dari yang ada di tubuh kita. Dan regenerasinya ketika kita tidur malam, ya seperti itu recovery-nya. Tidur siang, betul yang profesor maksud itu adalah istirahat fisik, cuma istirahat fisik, tapi tidak sampai ke hormon melatonin kalau tidak keliru. Mungkin di googling ada. Kemudian itu pun tidur malam banyak keterangan juga waktunya tidak lama, sekitar 6 jam sampai 5 jam. Makanya habis sisa kita tuh diperintah untuk langsung tidur kemudian bangun jam 3 seperti itu. Tapi kan sekarang sudah banyak perubahan, artinya orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak Islam secara tuntunan, maaf sekuler istilahnya profesor, itu melebihkan jam menjadi 8 sampai 9 jam. Bapak itu tidak benar. Jadi tidur jam 8, bangunnya jam 3. Jam 3 sebenarnya masih belum cukup. Ternyata waktunya adalah waktu mustajab untuk kita untuk salat tahajud seperti itu. Jadi secara garis besar, tidur malam itu meregenerasi sel yang tidak bisa dijumpai di tidur siang. Karena tidur siang hanya untuk istirahat fisik yang waktunya 5 menit sampai 10 menit. Itu berdasarkan tuntutan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terus terang ini saya terima kasih atas ilmu seperti ini. Jadi libasan itu bisa dimaknai recovery cell. Itu. Jadi pakaian sebagai pakaian itu dimaknai recovery cell. Sel apa namanya tadi? Sel hormon. Usia kita bertambah, otak kita semakin menjendrong. Anak kecil yang baru lahir, otaknya masih besar. Jadi anak kecil itu mampu istirahat sampai 11 sampai 12 jam. Enggak, maksudnya tadi hormon apa tuh yang hormonnya melatonin, kalau tidak keliru. Iya. Saya lupa. Iya, makasih. Yang penting saya terkonfirmasi begitu, bersyukur saya. Karena ini semakin menunjukkan Al-Quran itu al-haq. Ya, Al-Quran itu sesuatu yang pasti benar karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu tentu terakhir ini ya sudah kuratif, itu ketika sudah kadung sakit Rasul itu menganjurkan untuk berobat. Ini ada penting ini saya sampaikan.
Jadi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala natadawa. Ya Rasulullah, apakah kami ini mau berobat? Qala tadawu, berobatlah. Kalau sudah sakit berobatlah. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu syifaan. Allah itu tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah juga meletakkan bagi penyakit itu syifa, obatnya. Illa da'an wahid, illa da'an wahid. Kecuali ada satu penyakit yang enggak ada obatnya. Qalu ya Rasulullah, wa ma huwa? Apa penyakit yang tidak ada obatnya? Qala al-harmu, penyakit tua. Tua itu enggak ada obatnya. Sudah tua enggak bisa. Tidak ada obatnya. Ya mungkin saja fisiknya mungkin dipertahankan tetap kencang, tapi usia tetap akan jalan. Seiring dengan usia akan datang penyakit-penyakit itu. Jadi apa yang ingin disampaikan begini, untuk juga para jamaah semuanya, kadang ada di antara kita sakit sedikit itu langsung dalam tanda kutip menuduh kena angin, ya, menuduh kena angin. Padahal belum diperiksa ke dokter kena angin. Seringkali muncul bahasa ada penyakit kena angin. Padahal sungguhnya belum diperiksa secara maksimal dan optimal. Ayo, Rasul kita menyatakan kalau sakit itu berobat. Tapi sebelum sakit jaga sehat kita agar terus sehat. Gitu. Hal-hal lain monggo panjenengan sesungguhnya secara ilmu lebih tahu dari saya berkaitan dengan soal kesehatan ini. Setidaknya banyak isyarat tentang sehat dalam Al-Quran, meskipun secara khusus tidak sebutkan kata as-sihah dalam Al-Quran kecuali hadis Nabi. Misalkan kemarin di Ramadan kita bahas fadilah Ramadan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian sehat. Sejalan dengan penjelasan Ibu tadi. Semoga ada manfaatnya pada kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersama berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.